Setelah kita bahas mengenai Jambudvipa sebagai salah satu dimensi besar bumi di mana kita berada, Jambudvipa ini juga disebut sebagai bumi tengah, sebab letaknya di tengah-tengah Burloka. Jambudvipa dikelilingi oleh samudra air asin. Kita bisa melihat sebagian dimensi Jambudvipa ini di dunia kita, dan dari deskripsi ini, kita juga memahami bahwa lautan air asin di planet kita ini pun tembus ke dimensi-dimensi lain yang lebih tinggi. Di luar dimensi samudra air asin ini, terdapat suatu daratan luas bumi lain yang disebut Plakshadvipa. Daratan ini boleh dikatakan sebagai bumi lain yang paralel dengan bumi kita ini. Paralel berarti bahwa keberadaan bumi di seberang dimensi samudra air asin ini tidak tersambung dengan bumi yang kita tempati kini, sebab dipisahkan sepenuhnya oleh samudra. Karena itu menurut geografi Veda, bentuk daratan bumi Plakshadvipa mirip lingkaran yang mengelilingi Jambudvipa dan lautannya. Di daratan Plakshadvipa terdapat jenis manusia lain yang usianya rata-rata 1000 tahun. Badan mereka menyerupai dewa, sehingga banyak manusia awam yang salah menganggap mereka adalah para dewa. Secara umum bumi kita dengan Plakshadvipa tidak tersambung, namun kita dapat mencapai daratan Plakshadvipa jika kita menyeberangi lautan air asin hingga ujung samudra dan mengalami dimensional shifting atau pengangkatan dimensi, semacam film Pirates of Caribbean barangkali. Tak jelas juga di mana ujung samudra air asin. Ada yang mengatakan bahwa Plakshadvipa adalah daratan bumi dimensi lain yang bisa diakses lewat kutub selatan. Di Plakshadvipa terdapat pohon-pohon ara raksasa. Dari pohon ara yang banyak tumbuh di sini, nama Plakshadvipa berasal. Rupanya pohon ara sebagai pohon surgawi juga disebutkan dalam literatur Eropa kuno, Tiongkok, serta Arab. Di bagian akar pohon-pohon ara di Plakshadvipa terdapat semburan api dengan 7 nyala. Orang-orang di Plakshadvipa memuja Tuhan sebagai bulatan matahari atau Dewa Surya. Karena itu kebanyakan dari mereka mencapai matahari setelah meninggal. Bumi Plakshadvipa dikelilingi oleh samudra yang menyerupai air gula tebu. Di luar samudra air gula tebu ini terdapat daratan bumi paralel lain yang lebih ajaib bernama Salmalidvipa. Di daratan luas ini terdapat pohon kapuk raksasa yang menjadi tempat tinggal Garuda, kendaraan Sri Wisnu. Para penduduk Salmalidvipa adalah manusia-manusia yang bercahaya seperti rembulan. Mereka pun memuja Tuhan dalam wujudnya sebagai rembulan. Ini menandakan bahwa para penduduk Salmalidvipa masih bisa melihat bulan yang sama dengan yang kita lihat di bumi kita. Dengan demikian, manusia-manusia di dimensi-dimensi lain bumi masih bisa melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang yang sama dengan kita. Daratan Salmalidvipa dikelilingi oleh samudra anggur yang mengandung metana. Ini menandakan bahwa kandungan metana di wilayah ini tergolong tinggi. Kesimpulannya adalah, di bumi-bumi paralel di luar daratan Jambudvipa, terdapat manusia yang jenis badannya berbeda dengan manusia di bumi, sebab mereka hidup di lingkungan yang juga memiliki unsur-unsur yang jauh berbeda. Para ilmuwan telah menemukan planet-planet minor dengan lautan metana di tata surya kita. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa dalam dimensi yang lebih tinggi, terdapat lautan metana di suatu tempat di tata surya ini. Mengelilingi samudra anggur atau samudra metana, terdapat daratan paralel lain yang disebut Kusadvipa. Kusa adalah nama sejenis rumput suci. Di daratan Kusadvipa terdapat banyak hamparan rumput kusa yang menyala laksana kobaran api yang indah dan menyejukkan. Suhu di Kusadvipa lebih tinggi daripada di bumi-bumi paralel lain, sebab Kusadvipa memiliki lautan berupa minyak ghee cair. Minyak ghee berwujud padat dalam suhu kamar sekitar 24 derajat Celcius. Namun begitu suhu naik hingga 36 derajat Celcius, minyak ghee akan mulai mencair. Ghee akan benar-benar akan berada dalam wujud cair pada suhu di atas 40. Namun demikian, perubahan wujud ini juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Manusia yang tinggal di Kusadvipa sangat ahli melakukan korban suci api. Mereka secara alami memuja Tuhan sebagai Agni atau api suci.
Dari deskripsi ini kita dapat memahami bahwa manusia yang tinggal di Kusadwipa tahan terhadap suhu tinggi dan pastinya berada lebih dekat ke matahari daripada kita. Di seberang samudra minyak Gi ini terdapat daratan luas lain yang dikenal dengan nama Krauncha Dwipa. Di daratan yang luasnya 5 kali Jambudwipa ini terdapat gunung raksasa bernama Krauncha yang kakinya menyentuh samudra susu di sisi lain Krauncha Dwipa. Manusia di daratan ini memuja Tuhan sebagai Waruna, penguasa air. Dinyatakan bahwa Waruna memiliki susu murni dengan 6 rasa berbeda dan mampu memberikan berbagai jenis kekuatan mistik bagi siapapun yang meminumnya. Di luar daratan Krauncha Dwipa terdapat samudra susu murni. Mungkin sulit Anda bayangkan bahwa di dimensi lain bumi ini terdapat lautan susu yang sangat luas. Ternyata dari uraian Weda kita tahu bahwa lautan susu bukan hanya ada dalam lirik lagu Kus Plus. Lautan susu benar-benar ada di dimensi lain bumi paralel. Di luar samudra susu murni ini terdapat daratan bumi paralel lain bernama Sakadwipa yang luasnya 6 kali Jambudwipa. Di daratan Sakadwipa ini terdapat hutan-hutan jati raksasa yang amat lebat dan indah. Saka adalah bahasa Sanskerta untuk pohon jati. Karena tiang-tiang bangunan tradisional di Jawa dan Bali kebanyakan terbuat dari kayu jati, maka tiang-tiang itu kerap disebut saka atau tiang saka. Rupanya, istilah itu berasal dari bahasa Sanskerta. Pohon jati raksasa yang tumbuh di bumi Sakadwipa amat harum. Manusia yang tinggal di Sakadwipa memuja Tuhan dalam wujud wayu atau udara. Sakadwipa dikelilingi oleh samudra yogurt cair. Di ujung samudra yogurt ini terdapat daratan paralel lain yang disebut Puskara Dwipa. Puskara artinya lotus. Di daratan Puskara Dwipa banyak terdapat lotus dengan ribuan kelopak. Puskara adalah tempat tinggal Dewa Brahma di Burloka. Puskara Dwipa juga adalah dimensi terluar dan tertinggi dari Burloka. Di luar Puskara Dwipa hanya terdapat lautan air manis yang menyejukkan. Tumbuhan paling eksotis di Puskara Dwipa adalah lotus emas murni dengan 100 juta kelopak. Jadi dari uraian Weda, kita bisa memahami bahwa di suatu tempat di luar sana terdapat makhluk hidup yang berbahan dasar emas. Di Puskara Dwipa terdapat sebuah jajaran pegunungan yang membentuk lingkaran. Pegunungan ini dikenal dengan nama Manasotara. Di atas Gunung Manasotara adalah orbit matahari tahunan atau ekliptik. Jadi kita dapat memahami bahwa letak Puskara Dwipa adalah di dimensi lain yang bisa dicapai melalui bagian bawah zona ekliptik. Tentunya hal ini belum dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan antariksa modern. Demikian uraian singkat mengenai 7 bumi paralel dengan 7 jenis samudra ajaib yang mungkin hampir mustahil bisa Anda bayangkan. Manusia-manusia yang tinggal di bumi-bumi paralel itu memiliki komposisi tubuh yang berbeda-beda, sebab atmosfer dan habitatnya juga berbeda-beda. Jadi apabila kita ingin berkunjung ke bumi-bumi paralel lain, barangkali kita harus menyiapkan peralatan bernapas khusus dan pakaian anti panas. Dari uraian tersebut, kita juga memahami bahwa ternyata ada spesies manusia lain di tata surya kita ini yang hidup di habitat yang amat berbeda dengan habitat kita di bumi 3 dimensi saat ini. Penjelasan Weda ini membuka pemahaman kita bahwa komposisi badan makhluk hidup tidak harus karbon saja. Di suatu tempat di jagat raya, ada makhluk-makhluk cerdas seperti manusia yang badannya tersusun dari metana, emas, perak, dan bahkan bahan-bahan yang sangat berbeda dengan komposisi badan kita.